Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adelia Citra Debi dengan NIM 24020201111. Di sini saya akan menerangkan bisnis e-commerce saya dengan penjualan produk, buku, kumpulan peribahasa, dan jenis e-commerce-nya Shopee. Di sini ada rencana bisnis. Rencana bisnis ini saya ambil sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu bahasa dan sastra Indonesia. Dengan jenis penjualannya, buku fisik atau buku cetak. Dengan target pasarnya siswa SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Nah, bisnis e-commerce ini saya mengambil dari 8 kunci dari bisnis e-commerce. Yang pertama ada value proposition atau proposisi nilai. Mengapa customer harus membeli produk ini? Produk kumpulan berbahasa dapat digunakan sebagai sumber belajar, kualitas cetak dan desainnya yang menarik, dan dapat menginspirasi dan memotivasi. Kemudian harganya juga terjangkau. Yang kedua ada revenue model atau model pendapatan. Dari mana sih dan bagaimana mendapatkan uang dari penjualan produk ini? Dari penjualan buku fisik. Nah, biaya produksi mencakup berbagai komponen seperti pencetakan, desain, penyuntingan, serta biaya distribusi seperti pengemasan, ongkos kirim, dan promosi. Semakin efisien pengelolaan biaya ini, semakin besar margin keuntungan yang bisa diperoleh. Dengan strategi pemasaran yang tepat, penjualan buku bisa menjangkau lebih banyak pembaca, sehingga volume penjualan meningkat dan profit pun bertambah. Yang kedua, dengan program afiliasi Shopee atau Shopee Affiliate. Program Shopee Affiliate menawarkan potensi pendapatan yang pasif dan juga menarik, serta memperoleh komisi. Selain itu, dengan produk kumpulan berbahasa dapat memberikan peluang mendapatkan komisi yang lebih tinggi. Selanjutnya ada market opportunity atau kesempatan pasar. Target pasarnya tadi kan dari siswa SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Nah, untuk siswa SD, SMP, dan SMA, buku kumpulan peribahasa ini cocok karena dapat membantu memperkaya kosakata, meningkatkan keterampilan berbicara dan menulis, serta mempersiapkan siswa untuk ujian. Nah, buku ini juga mengajarkan nilai moral yang bermanfaat bagi pembentukan karakter siswa, menjadikannya relevan dan bermanfaat bagi berbagai jenjang pendidikan. Eh, Target pasar yang kedua yaitu mahasiswa. Nah, produk ini cocok dengan mahasiswa karena dapat memperkaya kemampuan berbahasa dan meningkatkan keterampilan menulis, berbicara, serta mengajarkan nilai moral dan budaya yang berguna dalam lingkungan akademik. Lanjut, ada competitive environment atau lingkungan kompetitif. Persaingan dalam dunia perdagangannya siapa aja? Persaingan dalam dunia perdagangannya dari penjual buku digital e-book. Biasanya disebut dengan e-book ya. Dengan berkembangnya teknologi, banyak pembaca yang beralih ke buku digital atau e-book yang lebih mudah diakses dan seringkali lebih murah. Ya, lanjut dari penerbit buku lain. Nah, penerbit yang juga menjual buku dengan tema serupa seperti buku peribahasa atau buku referensi bahasa Indonesia akan menjadi pesaing utama. Nah, mereka mungkin menawarkan koleksi buku peribahasa yang lebih lengkap atau dengan harga yang lebih bersaing. Kemudian ada competitive advantage atau keunggulan bersaing. Nah, apa keunggulan dari produk ini yang tidak dimiliki perusahaan lain? Nah, produk ini eh, memiliki keunggulan desain yang menarik dan mudah dipahami. Seperti yang bisa dilihat, buku ini memiliki desain yang lebih visual dan memikat, misalnya dengan ilustrasi atau infografis. Hal ini dapat menarik perhatian pembaca muda seperti siswa dan mahasiswa yang cenderung lebih tertarik pada produk yang mudah dipahami dan menyenangkan. Yang kedua ada harga yang bersaing. Nah, dengan menawarkan harga yang lebih terjangkau tanpa mengorbankan kualitas, buku ini bisa menjangkau audiens yang lebih luas, terutama di kalangan pelajar dan mahasiswa yang mungkin memiliki anggaran terbatas. Kemudian ada market strategi.
atau strategi pasar. Biasanya menggunakan promosi melalui media sosial. Media sosial dimanfaatkan karena dapat menjangkau siswa dan mahasiswa dengan cepat, luas, dan hemat biaya. Konten seperti cuplikan buku, video, dan testimoni bisa menarik perhatian secara visual dan emosional. Selain itu, media sosial memungkinkan interaksi langsung dengan audiens dan membangun kedekatan dan menjangkau target pasar secara lebih tepat melalui algoritma yang sesuai dengan minat pengguna. Kemudian ada organizational development atau pengembangan organisasi. Pengembangannya melalui pembentukan tim pemasaran khusus. Nah, membentuk tim kecil yang fokus pada pemasaran buku, tim ini bertugas membuat konten seperti konten promosi, mengelola media sosial, menjalin kerjasama dengan sekolah, dan mengatur kegiatan seperti peluncuran buku atau lomba literasi. Yang kedua ada sistem distribusi atau penjualan. Mengembangkan sistem distribusi, baik melalui marketplace online maupun penjualan langsung ke sekolah. Ini membutuhkan tim dan pelayanan pelanggan yang responsif. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan SDM. Melatih anggota tim dalam hal pemasaran digital, penulisan konten edukatif, pelayanan pelanggan, serta kemampuan komunikasi agar promosi dan pelayanan lebih maksimal. Yang terakhir ada manajemen tim. Pengelolaan timnya bagaimana ketika perusahaan sudah berjalan. Nah, mmm, pengelolaannya bisa ada dari project manager, nah atau manajer proyek. Nah, tugasnya bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya proyek penjualan buku, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, dan mengawasi semua divisi dan memastikan setiap bagian berjalan sesuai dengan target dan waktu. Yang kedua ada marketing team. Tugasnya menyusun strategi promosi, membuat konten iklan, gambar, video, dan teks. Kemudian menjalankan kampanye di media sosial, marketplace, serta sekolah. Nah, platformnya dari Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp, Shopee, dan Tokopedia. Dan yang ketiga ada tim keuangan, mengatur anggaran promosi, mencatat penjualan, menghitung keuntungan, serta membuat laporan keuangan secara berkala. Yang terakhir, kesimpulan dari bisnis e-commerce tadi. Nah, bisnis e-commerce efektif untuk menjangkau pasar luas dengan biaya rendah, dengan pemilihan platform tepat, pemasaran digital yang menarik, dan sistem pembayaran serta pengiriman yang efisien. E-commerce dapat menciptakan pengalaman berbelanja yang memuaskan, kemitraan strategis, layanan pelanggan yang baik, dan evaluasi berkala juga penting untuk keberhasilan jangka panjang dan menjadikan e-commerce sebagai saluran distribusi yang menguntungkan dengan peluang pertumbuhan yang besar. Sekian presentasi saya mengenai bisnis e-commerce. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.